apa, melaksanakan kuliah hari ini yang biasanya hari Sabtu ya, tapi ada permintaan tadi, sempat sengakan hari Senin, hari ini okelah, nggak ada masalah bagi saya. Baik, sebelum kita mulai ya, sedikit saya komentari tentang hasil UTS ya. Sebenarnya udah, yang mau saya tanyakan adalah, saya udah kirimkan berkasnya ke Bu Hani. Apakah saudara sudah tanya atau menanyakan nilai dan sebagainya ke Bu Hani? Halo? Udah? Pak, Udah tahu? Ya? Gimana? belum Pak. Oh, saya udah kirim berkasnya, juga daftar Iya, nilainya kebetulan hasil. jadwalnya untuk 3 ATNK tuh besok Pak. Oh, ini Bu Kemungkinan Hani besok. ya? Ini Silvi Pak. Oh, Silvi. Oke, oke. Ya, pokoknya gitu aja. Kalau saudara ingin tahu, tanya ke Bu Hani ya. Nah, kemudian kalau ingin juga minta berkas hasilnya, silakan minta ke Bu Hani. Nah, kalau sudah banding-bandingkan dengan teman, mungkin ada perbedaan sedikit. Kalau sedikit jangan ada masalah, tapi kalau terlalu beda, misalkan ada apa jumlah nilai yang belum apa namanya yang lupa saya jumlahkan, ya silakan bilang aja ke Bu Hani, Bu ini ada yang belum dihitung gitu ya. Tapi kalau minta perbaikan nilai, ada satu soal misalkan ada saya nilai misalkan 10 tapi temennya 20 misalkan atau saya nilai 5 tapi temennya 10 bisa tambah 5. Kalau memang itu demikian ya minta aja ke Bu Hani ya. Gitu. Oke, itu karena kehilapan saya. Tapi secara umum apa namanya bagaimana sudah saya sampaikan kemarin ya. Kalau umum itu bagus, rata-ratanya di atas, average lah, kalau average-nya itu 50 berarti rata kelasnya di atas 50, meskipun masih ada beberapa yang nilainya di bawah 50. Nah ini saya minta agar supaya di akhir semester ini dapat diperbaiki ya, karena apa, nilai akhir nanti hitungannya dari nilai UTS dengan nilai UAS, tambah dengan nilai praktikum, tambah dengan nilai tugas yang belum saya berikan di akhir semester, ya, begitu ya. Nah, biasanya persentasenya relatif ini, tergantung situasinya, namun biasanya itu UTS itu, 40 ya, lalu UASnya itu 30, dan 30, 10-nya untuk praktikum, ya 10-nya 20 praktikum, 10 lagi adalah untuk, tugas-tugas yang lain atau mungkin 20% tugas yang lain sehingga UTS dan UASnya itu sama-sama 30%. Ya tergantung situasinya nanti gimana ya. Pokoknya semua nilai yang sudah peroleh dari ujian, UTS, UAS, dan juga tugas, dan juga praktikum semuanya akan dikumpulkan ya. Persentasenya tergantung situasinya. Oke. Baik, kita akan mulai saja. Sebetulnya udah kita mulai ya pada pertemuan pekan yang lalu, yaitu tentang perencanaan dan perancangan radiolink microwave. Ya. Nah, sekarang saya akan lebih jelaskan klarifikasi dari apa yang sudah saya terangkan pekan yang lalu menggunakan apa namanya menggunakan Paint ya. Itu akan saya apa akan saya share aja. Mudah-mudahan sudah kelihatan. Baik, jadi kemarin kita sudah mulai dengan bab baru ya tentang wave propagation. Nah, sebelum saya mulai, apa yang dimaksud dengan wave propagation? Ya, kalau kita terjemahkan, wave itu gelombang, propagation adalah perambatan ya. Jadi kita akan membahas tentang eee, microwave propagation atau perlambatan atau propagasi gelombang radio microwave ya. Nah, sebagaimana sudah kita ketahui pada pekan yang lalu bahwa spektrum frekuensi ya yang ada di atmosfer, yang ada di udara ya, yang kita nggak merasakan sebetulnya, tapi kalau kita menggunakan perangkat komunikasi baru kita tahu ya.
Atau setidaknya kalau ingin tahu bagaimana spektrum yang ada di sekitar kita ini, ya dengan menggunakan spektrum analisa kita bisa tahu, ya, bisa melihat bahwa spektrum itu sudah sangat padat sekali, ya, sangat padat, padat sekali. Bagaimana sudah dijelaskan pada pembahasan tentang electromagnetic spectrum kemarin, itu mulai dari frekuensi rendah, ya, very low frekuensi, lalu masuk ke high frequency, very high frequency, ya, reserve, lalu ultra high frekuensi, super high frekuensi, sampai ke extra high frekuensi, ya. Nah, itu yang termasuk daripada gelombang radio atau RF, radio frekuensi, ya. Sedangkan di bawah frekuensi 30 kHz itu masuk pada kategori low frekuensi atau sound, kategori sound, suara, ya, di mana di dalam itu ada suara manusia, suara musik, dan sebagainya. Naik ke atas, mulai dengan gelombang radio, ya. Dari ICF tadi, ICF, sampai dengan extra high frekuensi. Nah, di atas itu, ya, karena panjang gelombangnya udah terlalu pendek sekali, ya, udah masuk ke ranah cahaya, ya, udah masuk ke kategori cahaya, dimulai dengan infrared, ya, near infrared, dan seterusnya sampai violet, ya, ultraviolet, kemudian ke X-ray, gamma ray, ya. Nah, semakin tinggi frekuensi, ya, dari frekuensi radio sampai ke cahaya, semuanya mengandung energi, di mana semakin semakin tinggi frekuensi, maka energinya pun semakin kuat, ya. Nah, kita tahu bahwa contoh misalkan, ya, untuk X-ray yang kita tahu itu biasanya digunakan untuk keperluan medis, ya, untuk mendiagnosis suatu penyakit atau apa yang ada pada tubuh kita, ya. Nah, ini kan mengandung energi, ya. Di mana kalau energinya terlalu kuat, ini dangerous bagi manusia. Sebagaimana sudah diterangkan bahwa ada batas-batas, ya, manusia terekspos dengan radiasi gelombang elektromagnetik, baik itu gelombang radio maupun cahaya. Kalau cahaya itu biasanya seperti laser, ya. Laser ini salah satu bentuk energi, ya, yang berupa bentuk cahaya, ya, dan ini sudah mulai digunakan untuk keperluan war purpose, untuk tujuan perang, ya, di mana sudah ditemukan atau diciptakan suatu senjata laser. Ini sangat luar biasa sekali, ya, ininya sifat destruksinya, sifat kehancurannya. Baik, kita khusus bicara tentang propagasi gelombang elektromagnetik karena gelombang elektromagnetik, propagasi gelombang elektromagnetik ditentukan oleh frekuensi, ya. Setiap band frekuensi yang sudah diterangkan tadi itu memiliki karakteristik sifat-sifat bagaimana perilaku gelombang tersebut merambat di udara, ya. Sesuai dengan kebutuhannya, maka ini akan aplikasinya ada pada beberapa sistem komunikasi. Misalkan kalau kita mau berkomunikasi yang jangkauannya atau untuk long term, long run communication atau untuk long haul communication atau long haul transmission, maka akan cocok kalau kita menggunakan sistem komunikasi yang menggunakan band frekuensi rendah. Seperti maksud saya masih di band frekuensi radio, ya, di mana yang terkenal adalah HF atau ICF. Itu frekuensi yang digunakan untuk komunikasi suara menggunakan teknologi SSB atau single sideband, di mana jangkauannya bisa mencapai 2/3 bumi. Karena sifat propagasinya dia itu akan merambat permukaan bumi. Jadi dia akan menjangkau sampai dengan 2/3 bumi katanya. Memang ini udah terbukti, ya. Yang pertama kali mencobanya adalah Marconi. Nah, dia menggunakan gelombang ICF, ya, untuk dapat melampaui nyebrang benua Atlantik, ya, untuk bisa berkomunikasi dengan rekannya di seberang sana, ya. Nah, kemudian khusus untuk propagasi gelombang elektromagnetik,
ini memang sifat propagasinya pun khusus ya. Nah, kenapa di sinyal komunikasi ini digunakan karena apa namanya? Karena semakin tinggi frekuensi yang kita gunakan lalu apa? Kaitannya adalah dengan bandwidth ya. Sebagaimana kita tahu bahwa semakin banyak pengguna, artinya kita kebutuhan akan bandwidth spektrumnya semakin besar, maka akan lebih baik kalau kita menggunakan frekuensi yang lebih tinggi. Nah, semakin tinggi, akhirnya kita udah sampai pada bukan lagi order giga, ya, tapi udah order puluhan giga, bahkan sampai 30 giga misalnya untuk keperluan komunikasi satelit, bahkan lebih daripada itu. Ya. Nah, khusus untuk microwave, itu kan kita tahu sebagaimana definisinya adalah sistem komunikasi yang menggunakan frekuensi dari 2 sampai 60 sampai berapa? Sampai 60 giga ya. Di mana khususnya di Indonesia ya, teknologi komunikasi gelombang microwave terrestrial itu dulu masih menggunakan frekuensi UHF, yaitu di frekuensi beberapa ratus mega sampai dengan beberapa giga, itu sampai dengan 2 giga ya. Nah, contoh misalkan ya untuk sistem jaringan terrestrial microwave punya PT Kereta Api atau maupun punya operator lain itu menggunakan band frekuensi 2 giga. Nah, di mana sekarang ini ya, band frekuensi 2 giga tersebut ini tidak boleh lagi digunakan untuk keperluan terrestrial microwave communication ya. Kenapa? Ini sudah ada perubahan yang saya maksud adalah nomenklaturnya ya. Jadi band frekuensi ini digunakan untuk keperluan komunikasi seluler yang sekarang kita gunakan ya. Untuk GSM itu menggunakan band frekuensi 2 giga, ya, tepatnya di band frekuensi 1,8 giga, 1,9 giga. Lalu untuk 3G menggunakan band frekuensi 2,3 giga ya. Nah, di atas itu ya, digunakan untuk keperluan terrestrial. Nah, kembali lagi kepada propagasi gelombang elektromagnetik ya. Nah, sebagaimana propagasi gelombang radio microwave ya, itu beda dengan propagasi gelombang radio di frekuensi yang lebih rendah. Di mana pada propagasi gelombang radio microwave, ya, sifat perabatannya itu adalah seperti cahaya lurus, ya, lurus seperti cahaya. Nah, karena itu jangkauan atau jarak jangkauan daripada komunikasi ini tidak sejauh sebagaimana kita menggunakan frekuensi yang lebih rendah, misalkan tadi ICER, PICER, ya UICER itu masih jangkauannya masih jauh, sampai beberapa ratus kilometer ya. Nah, microwave itu tidak mungkin. Kenapa? Karena memang sifat propagasinya seperti itu. Jadi kalau kita lihat ya kalau apa kita paham bahwa permukaan bumi kita itu kan sebetulnya tidak flat seperti meja ya, tapi dia tuh kurvatur seperti ini, kurvatur seperti ini. Oke, aduh ini gambarnya kurang bagus ya nampaknya ya. Jadi bentuknya adalah kurvatur seperti ini. Nah, sehingga apa namanya gelombang radio karena dia sifatnya pancarannya adalah lurus, maka akan dibatasi oleh ekuator daripada bumi tersebut, ya. Nah, di mana ini yang disebut sebagai batas horizonnya. Kita udah tahu ya dari penjelasan kemarin bahwa batas horizon, optical horizon atau batas pandangan mata kita itu akan lebih pendek ya dibandingkan dengan radio horizon. Dalam arti radio horizon dia memiliki jangkauan lebih jauh. Jadi kalau horizon radio horizon sekian, maka optical horizon adalah cuma sekian gitu ya. Nah, jadi ini lebih jauh. Oleh karena itu, ya,
batas daripada batas daripada jangkauan, ya, jangkauan dari berkas gelombang radio microwave itu karena adanya lengkungan daripada bumi ini dibatasi hanya sampai sekitar 40 mile, sekitar 40 mile, ya, atau sekitar 60 kilometer. Ini batasnya, ya, karena dibatasi oleh lengkungan bumi, ya. Tapi tidak berarti bahwa kita dapat melakukannya sampai jangkauan lebih daripada 60 km, ya, tergantung daripada ketinggian daripada menara. Ya, ini dengan asumsi bahwa ketinggiannya dan sedemikian rupa cukup, ya, artinya normal begitu, maka batasnya sekitar 40 mile saja. Dan kemudian, ya, bumi ini yang tadi bentuknya adalah kurvatur seperti ini, ya, ini tentunya ada namanya pusatnya, ya. Kalau ada pusat bumi, maka dari pusat ke permukaan bumi kita kenal sebagai apa? Jari-jari bumi yang satu ini sebagai RO. Jadi RO adalah jari-jari bumi. Di mana jari-jari bumi kita sudah tahu berapa? 6.700 berapa? 6.000 salah, ya. 6.700 tapi 6.371 6.371 kilometer. Ini adalah jari-jari bumi yang sebenarnya, ya, jari-jari bumi yang sebenarnya. Nah, kemudian, ya, propagasi gelombang radio microwave tadi kan disebutkan jatuh lurus, ya, lurus. Seperti kita kalau menggunakan baterai, ya. Ya, kenapa? Karena memang ada suatu analogi bahwa gelombang radio microwave, propagasi gelombang radio microwave itu dapat dianalogikan seperti propagasi cahaya, ya. Oleh karena itu dapat dianalogikan bahwa pancaran berkas gelombang radio microwave itu seperti pancaran berkas cahaya, lurus seperti itu, ya. Tapi tidak berarti bahwa ini lurus benar begitu, ya. Kenapa? Karena dia merambat di atmosfer. Dan atmosfer itu tidak homogen di semua tempat, ya. Jadi atmosfer di sini, ya, tidak berarti di semua tempat itu sama. Artinya apa? Artinya tidak homogen, ya. Baik dilihat dari tekanannya, temperaturnya, kemudian iklim dan sebagainya, ya. Nah, sehingga ini akan berpengaruh atau akan mempengaruhi perilaku daripada gelombang radio microwave itu merambat di atmosfer tersebut, ya. Nah, bagaimana sih sebetulnya gelombang radio itu merambat di atmosfer? Yang tadi kita tahu bahwa dia seperti cahaya begitu. Nah, jadi kalau ini adalah katakanlah pemancarnya di sini, ya, maka gelombang radio, ya, itu bisa diatur seperti ini, ya, bisa diatur lurus, bisa dia juga ke atas begitu, lost in space, ya. Jadi kalau diperbesar, jadi kalau ini adalah permukaan daripada bumi kita, ya, ini permukaan bumi kita begini, maka gelombang radio, ya, itu bisa dia relatif mengikuti permukaan daripada bumi kita, ya. Bisa juga dia lebih lebih cenderung dia tenggelam menuju permukaan bumi kita. Bisa juga dia tuh lurus kayak begitu. Bisa juga dia menuju ruang angkasa, ya, meninggalkan atau akan hilang di ruang angkasa atau lost in space di sini, ya. Nah, ini kenapa? Karena berkas gelombang radio microwave yang tadi saya katakan lurus, sebetulnya dia akan dipengaruhi sama atmosfer. Atmosfer itu tidak homogen di semua tempat, ya. Dia berbeda-beda, ya. Sehingga apa?
sehingga dari tempat dan waktu ini akan memberikan kondisi atmosfer yang berbeda. Oleh karena itu, propagasi gelombang radio itu pun akan terpengaruh oleh kapan atau waktunya kapan dan tempatnya di mana. Ya. Contoh misalkan, untuk sistem komunikasi radio SSB, single sideband, yang umumnya digunakan untuk keperluan pelayaran, karena pelayaran membutuhkan komunikasi jarak jauh, ya akan lebih cocok menggunakan sistem komunikasi SSB. Nah, di mana mereka tahu proses ya, kapan berkomunikasi yang terbaik menggunakan radio tersebut. Kenapa? Karena antara siang dan malam ini akan berbeda. Ya. Mereka berkomunikasi siang dan malam itu berbeda. Kenapa? Karena memang atmosfer berbeda. Apalagi ketika intensitas solarnya atau intensitas cahayanya terlalu kuat ya, pada siang hari dapat menyebabkan komunikasi itu terputus atau namanya blackout. Ya. Jadi blackout di mana komunikasi mengalami outage atau putus ya. Bukan karena radionya rusak, tapi memang atmosfer yang membuatnya rambatan atau propagasi gelombang radionya mengalami gangguan. Dan itu akan berlangsung singkat dan juga bisa berlangsung lama ya. Mungkin dalam beberapa jam baru akan terbuka lagi dan komunikasi bisa berlangsung lagi. Nah, sehingga apa? Sehingga operator komunikasi menggunakan teknologi ini dia dapat tahu atau pengalaman ya bahwa di waktu tertentu kapan waktunya komunikasi akan berjalan dengan sempurna. Jadi ada istilahnya frekuensi maksimum yang digunakan. Ada frekuensi minimum yang dapat digunakan tergantung daripada kondisi cuacanya, kondisi waktunya antara siang dan malam itu kan berbeda. Ya. Nah, pada propagasi gelombang radio makro ini pun kurang lebih kayak begitu. Ya. Jadi ada kalanya gelombang kita tuh akan relatif dia mengikuti permukaan bumi. Ya, ada juga yang dia tenggelam ya ke permukaan bumi kayak begini. Nah, kayak gitu. Ada juga yang lurus, ada juga yang justru dia meninggalkan atau lost in space. Ini semua karena pengaruh atmosfer. Apa sih sebetulnya pengaruh adalah tadi ya ada tekanan, suhu dan sebagainya. Nah, berdasarkan satu penelitian dan eksperimen, sebagaimana yang dilakukan sama si Barnett ya, sama si Giger, dia melakukan eksperimen tentang fading, ya, tentang fading, atau fenomena fading. Nah, itu kesimpulannya bahwa fenomena fading ini itu pasti terjadi ya. Atau dengan kata lain bahwa sistem komunikasi radio itu tidak terlepas daripada pengaruh perturbasi atmosfer yaitu namanya fading. Jadi fading adalah sesuatu fenomena ya gangguan yang terjadi pada atmosfer untuk komunikasi radio ya. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa ternyata fading terburuk ya yang dapat menyebabkan komunikasi mengalami outage itu 40 dB. Itu kesimpulan dari apa yang dilakukan sama si Barnett sama si Giger. Ya. Nah, di sini pun sama, penelitian begitu. Ya, faktor yang menyebabkan menyebabkan pembengkokan atau gelombang radio itu dibengkokkan ke arah bumi atau dia bisa lurus atau dia menjauhi pada bumi itu adalah suatu faktor namanya faktor K, faktor faktor K, ya, faktor K. Faktor ini merupakan konstan, ya, yang diturunkan atau diuraikan dari dasarnya ada tadi tekanan, temperatur dan sebagainya. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa ada suatu faktor K tertentu ya yang dianggap itu merupakan faktor K untuk kondisi atmosfer normal. Nah, jadi atmosfer idealnya kan harusnya normal. Kalau normal itu berarti kan dari waktu ke waktu tetap kan begitu nggak berubah-ubah ya. Nah, ini yang menjadikan satu kondisi uh, uh, acuan ketika orang melakukan perencanaan dan perancangan radio makro. Kenapa? Karena atmosfer kan selalu berubah-ubah, tidak selalu normal ya kondisinya. Makanya ketika orang
melakukan desain radio link, dia itu pertama-tama harus melakukan yang disebut sebagai preliminary design atau perancangan awal, di mana pada perancangan awal itu adalah dia harus tahu bagaimana profil lintasan radio kita ini, ya, untuk link komunikasi yang mau kita bangun antara satu stasiun ke stasiun yang lain itu seperti apa. Nah, inilah yang akhirnya sulit kan, kalau kita selalu mempertimbangkan kondisi atmosfer yang dari waktu ke waktu tidak selalu normal, akan sulit. Kenapa? Karena gelombang radio atau berkas gelombang radio itu kan dipengaruhi sama atmosfer. Oleh karena itu, dalam perancangan, kita anggap waktu kita merancang atmosfer dalam keadaan normal. Ya. Itu yang pertama. Ya. Dalam keadaan normal itu, kita menggunakan faktor K. Kenapa ini faktor K buat apa? Ya, sebagaimana udah saya terangkan barusan bahwa permukaan bumi itu kan melengkung, ya, tidak rata seperti meja, tapi melengkung. Nah, lalu di samping itu, permukaan bumi kita itu kan selalu tidak selalu apa namanya smooth. Smooth itu artinya halus, ya. Seperti apa? Seperti misalkan atasnya laut. Laut itu ada permukaan bumi yang halus. Laut, kemudian apalagi gurun, ya, gurun pasir atau misalkan ladang persawahan itu permukaan bumi yang termasuk kategori permukaan yang smooth atau halus. Tapi ada juga yang kasar. Yang kasar ada yang agak kasar, ada yang sangat kasar, ada yang kasar. Ya. Contoh misalkan yang sangat kasar, misalkan permukaan bumi yang berupa pegunungan-pegunungan, yang agak kasar itu berupa perbukitan, ya. Lalu ada juga permukaan bumi yang berupa pohonan atau hutan atau bangunan-bangunan, terutama daerah urban, di mana di sana gangguan pada sistem komunikasi tersier itu umumnya adalah karena ada banyaknya bangunan-bangunan yang tinggi, ya, seperti itu. Nah, sehingga kita sulit untuk bisa membayangkan apakah propagasi gelombang radio kita itu betul-betul sudah memenuhi syarat apa? Yang pertama kali kita bahas tuh, jadi gelombang radio makrowave, kita mendesain atau merancang sistem komunikasi terrestrial makrowave, ya. Jadi syarat utama bahwa berkas gelombang radio kita tuh harus memenuhi syarat apa? Yang pertama adalah loss, ya, loss. Loss itu adalah line of sight. Line of sight, L to line of sight. Jadi bebas pandang. Artinya kalau kita bangun radio kita, misalkan ini adalah stasiun A, ya. Ini stasiun A, begini. Lalu ini adalah stasiun B, ya. Ini menaranya, jadi sorry aja kalau gambarnya kurang bagus, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Inilah stasiun B, kayak begini, ya. Maka syarat utama adalah ini stasiun A, stasiun B, ya. Satu utama adalah berkas gelombang radio kita tuh harus memenuhi syarat apa namanya? Line of sight. Itu yang pertama, ya, line of sight. Artinya apa? Artinya tidak boleh ada obstacle, obstruksi, ya, sepanjang lintasan ini yang jaraknya katakanlah misalkan jaraknya adalah B, ya. Itu syarat mutlak. Jadi memang sebetulnya ada juga teori di mana kalau rintangan itu bersifat apa namanya? Bersifat apa ya? Bersifat kuat, ya, katakanlah kuat atau bersifat sangat masif begitu, maka ini tentunya tidak boleh, ya, karena betul-betul terblok. Contohnya misalkan di mana propagasi gelombang radio kita itu betul-betul terblok misalkan oleh bangunan, ya, oleh gunung, itu betul-betul sama sekali nggak boleh, ya. Tapi kalau misalkan rintangannya bersifat ringan atau slightly obstacle, slightly
obstacle atau slightly obstructed, sedikit terhalang. Contoh misalkan karena rimbunnya pepohonan. Pepohonan itu kan sebetulnya nggak solid ya, atau nggak padat begitu. Tapi ada celah-celahnya, ada bolong-bolongnya. Nah itu bisa menyebabkan juga suatu obstacle atau suatu obstruksi. Namun dianggapnya adalah slightly atau sedikit. Tapi kalau menurut saya, meskipun itu sedikit ya, intinya nggak boleh terhalang. Karena berdasarkan pengalaman, meskipun sedikit pun akan berpengaruh. Ya, di mana gelombang radio akan mengalami bukan obstruksi, tapi namanya difraksi. Ya. Nah, kembali ke sini, tadi katakan bahwa permukaan bumi kita itu adalah tidak selalu smooth, tidak selalu halus, tetapi dia tuh bisa kasar, sangat kasar dan sebagainya. Nah, sehingga untuk membayangkan apakah berkas geometri kita itu sudah betul-betul memenuhi syarat ini, itu yang pertama. Yang kedua, ya kita sudah paham bahwa sepanjang sepanjang lintasan ini, ya sepanjang lintasan ini ada satu daerah yang bentuknya elliptical kayak begini, ada suatu daerah bentuknya elliptical. Ya, jadi sorry ini kalau elipnya nggak baik ya. Ini yang disebut apa? Yang disebut adalah Fresnel. Adalah Fresnel, ya, Fresnel zone. Nah, Fresnel zone ini pun sama, ya. Jadi syarat pertama harus betul-betul memenuhi syarat kondisi loss dan offset. Yang kedua, daerah Fresnel ini, ya, yang sepanjang sumbu, ya, bekas gelombang kita itu, ya, yang bentuknya elliptical dan dia punya jari-jari Fresnel yang berpusat pada sepanjang sumbu ini, ya. Jadi bisa di sini dan sebagainya. Itu adalah sebuah daerah yang memiliki intensitas medan, ya. Nah, sehingga kalau daerah ini pun terganggu oleh suatu objek, maka daerah Fresnel itu tidak betul-betul bebas. Jadi syarat pertama harus line of sight, syarat kedua bahwa daerah Fresnel itu harus betul-betul free of obstruction. Sebabnya kalau ada obstacle atau ada rintangan ya di dalam daerah Fresnel ini, itu akan menyebabkan akan menyebabkan gelombang kita itu akan mengalami pantulan atau akan mengalami pembekuan dan sebagainya, sehingga akan terjadi fenomena yang disebut oleh si badan itu adalah namanya fading. Nah, ini kan fading itu merupakan fenomena gangguan laten bagi sistem komunikasi radio yang harus kita hindari, ya. Nah, kembali ke daerah Fresnel ini, ternyata daerah Fresnel ini yang digambarkan luasnya oleh jari-jari, ya. Jadi kalau kita ingin tahu daerah Fresnel kita, ya kita menghitung jari-jarinya di tempat di mana yang dianggap itu penting untuk kita ketahui apakah daerah Fresnel itu betul-betul free of obstruction atau enggak sepanjang lintasan, begitu ya. Nah, ternyata ya, daerah Fresnel itu dibagi-bagi menjadi beberapa bagian yang disebut sebagai Fresnel zone yang pertama atau F1, F2, F3 sampai dengan ke Fn. Berarti jari-jarinya ya F1 ke 2 itu kan jadi beda, masing-masing punya jari-jari. Tetapi dalam perancangan selalu kita tinjau ya Fresnel zone yang pertama yang paling dekat dengan sumbu bekas gelombang kita ini. Ya, karena itu adalah daerah yang paling kuat intensitasnya. Jadi kalau daerah Fresnel zone sudah memenuhi syarat free of obstruction, apalagi yang Fresnel zone yang di atasnya yang kedua, kalau ini adalah yang pertama, ini yang kedua, ya, lalu ini yang ketiga, dan seterusnya sampai yang ke N. Berarti semakin besar angka N-nya, maka akan semakin kecil ya pengaruh intensitas medannya terhadap propagasi gelombang kita. Ya. Jadi sekali lagi, yang kita tinjau selalu adalah Fresnel yang pertama. Lalu bagaimana kalau umpamanya dalam satu desain
Ya, frozen zone yang kita yang kita tinjau tersebut, ada frozen zone yang pertama tadi, itu ternyata juga ini dapat gangguan begitu, ya, dapat gangguan. Maka caranya adalah ada beberapa cara sebetulnya, karena frozen zone ini adalah selain dia memiliki beberapa daerah atau jadi-jadi kepada demikian, yang pertama, kedua, dan seterusnya juga ternyata dia seperti sinusoidal, ya. Jadi kalau kita menempatkan titik komunikasi A dan B-nya di sini, maka bisa jadi kebetulan di situ daerah frontalnya adalah yang paling parunya yang paling kuat misalkan ya. Nah, sehingga dapat menyebabkan gangguan pada jaringan kita atau pada propagasi gelombang elektronik kita. Maka maka posisinya harus kita pindahkan. Jadi bisa kita pindahkan di sini, di sini. Itu ada teorinya memang ya, namun itu sangat delicate sekali kalau dijelaskan di sini. Tapi yang jelas bahwa kalau umpamanya posisi daripada yang kita tentukan tersebut itu tidak sesuai ya dengan bagaimana sifat uh, sifat apa personal zone ini ya, deteksi personal zone ini, maka salah satu caranya adalah kita memindahkan lokasi, ya, memindahkan tempat atau lokasi di mana stasiun narkoba akan kita bangun. Nah, asumsinya bahwa lokasinya sudah oke, jadi kita hanya melihat bagaimana personal itu dapat kita tinjau atau kita tentukan. Jadi saya katakan bahwa permukaan bumi itu kan tidak betul-betul halus, ya. Katakan seperti ini. Misalkan di sini ada gedung-gedung, misalkan ya, ada gedung, lalu mungkin ada pegunungan, ya pokoknya nggak halus lah begitu. Ya. Nah, sehingga kalau permukaan bumi kita itu nggak halus seperti ini, ya, nggak halus kayak begini, kenyataan seperti itu, maka untuk menggambarkan apakah betul-betul berkas gelombang itu betul-betul memenuhi syarat atau enggak, jangan-jangan terhalang oleh suatu objek di sini, misalkan ya, ada misalkan di sini gunung terhalang kan, menyebabkan sini menyebabkan terjadinya difraksi atau karena perubahan atmosfer yang menyebabkan gelombang kita itu mengalami refraksi atau pembekokan ya, karena itu atmosfer. Nah, sehingga susah kan untuk kita menggambarkannya untuk tadi saya katakan ketika kita melakukan preliminary design atau desain awal, di mana pada proses ini pada pada step kita melakukan preliminary design adalah kita ingin tahu bagaimana profil kita. Profil itu adalah ini, ya, profil kita yang seharusnya adalah lurus, tapi kan sebetulnya nggak lurus betul. Kalau lurus ya, bisa macam-macam seperti yang digambarkan di atas tadi. Karena pengalaman, contohnya kita sebut sebagai K. Agar supaya kita bisa bisa mengetahui dengan lebih baik bahwa ini adalah kembali lagi saya gambarkan. Jadi kalau ini adalah stasiun kita ya, yang A, kalau di sini yang B, katakan demikian ya. Ini yang B. Lalu ini adalah permukaan bumi kita ya. Ini kita kan kayak begini ya, permukaannya jadi melengkung seperti ini. Oke, kayak gini ya. Kalau di atasnya itu kan tidak rata, artinya ada bangunan, gunungan dan sebagainya ya. Sedangkan kita ya ingin tahu apakah berkas gelombang radikal kita dari A ke B itu betul-betul bebas hambatan atau syarat loss atau enggak. Nah, itu dapat kita gambarkan sebagai garis lurus ya, sebagai garis lurus kasus ini. Padahal kan gelombang radikal kita itu kan enggak garis lurus ya, enggak garis lurus. Tapi dia bisa jadi seperti yang digambarkan di sini. Gitu kan. Nah, kondisi kayak begini adalah kondisi yang sebenarnya. Kondisi yang sebenarnya bagaimana berkas gelombang radiomakrowev itu merambat atau propagasi di atmosfer. Kalau yang sebenarnya berarti kan jari-jari buminya masih
anggapannya adalah jari bumi yang sebenarnya, gitu kan. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau menggambarkan, ya, untuk dapat mengetahui bahwa berkas kita itu betul-betul memenuhi syarat loss atau tidak, itu harusnya adalah dengan gambaran bahwa gelombang itu betul-betul lurus sebagaimana kita tahu bahwa propagasi gelombang elektromagnetik magnetik itu kan sifatnya kayak cahaya, ya, berarti lurus, ya, begitu kan. Nah, untuk dapat menggambarkan seperti itu, bisa, ya, digambarkan supaya kita tahu. Jadi kalau umpamanya, ya, permukaan bumi kita ini adalah seperti ya, misalkan ya, seperti ini ada gunung, ya, lalu ada pepohonan, ada bangunan, dan sebagainya, ya. Untuk mengetahui luas seperti ini kan betul-betul luas nih, ya. Maka si berkas gelombang radar kita tuh harus kita anggap sebagai garis garis lurus. Kita gambarkan dia sebagai garis garis lurus. Untuk dapat menggambarkan dia lurus seperti ini di atas permukaan bumi kita ini, maka si apa bumi kita ini, jari-jarinya maksud saya, itu harus kita kompensasi, harus kita compensate sebagai jari-jari efektif, ya, gitu, ya. Jadi maksudnya begini, mungkin bahasanya agak bingung ya, begini ya, supaya dapat, digambarkan bahwa propagasi gelombang radio makrif ini sebagai garis lurus di atas permukaan bumi kita, maka ini dapat kita gambarkan seperti ini, asalkan, ya, jari-jari bumi itu harus kita kompensasi, ya. Jadi kalau enggak kayak begini, jadi ada yang melengkung, ada yang lurus dan sebagainya. Sulit kan untuk menggambarkan bahwa betul-betul memenuhi syarat line of sight. Untuk itu, si jari-jari buminya kita kompensasi. Untuk mengkompensasi apa? Mengkompensasi perubahan atmosfer. Yang perubahan tersebut tentukan oleh namanya faktor K tadi. Faktor K udah saya tuliskan ini, faktor K ya. Faktor K adalah faktor jari-jari bumi ya. Nah, sehingga jari-jari bumi yang kita gunakan adalah jari-jari bumi efektif. Bukan lagi jari-jari bumi yang sebenarnya, tapi jari-jari bumi efektif. Di mana jari bumi efektif adalah faktor K, ya ini faktor K, kalikan dengan jari-jari bumi yang sebenarnya. Saya tulis di sini ya. Jadi jari bumi efektif ya itu adalah faktor K kalikan dengan jari-jari bumi yang sebenarnya RO. Yang tadi 6.371 kilometer. Nah, jadi apa? Ketika kita mengalihkan dengan faktor K, maka jari-jari bumi yang sekarang lebih apa? Efektif ini berarti jari-jari bumi efektif ini berarti lebih besar dibandingkan dengan jari-jari bumi yang sebenarnya, ya. Nah, kalau jari-jari bumi yang digunakan sekarang ini untuk menggambarkan berkas lembar kita itu sebagai lurus, itu akan lebih besar daripada jari-jari bumi yang sebenarnya karena adanya faktor K. Kan dikatakan faktor K, ya kan? Nah, efeknya apa? Efeknya akan menyebabkan permukaan atau lengkungan bumi kita ini akan berubah. Kalau kita menggunakan jari-jari bumi yang sebenarnya, mungkin sekian. Apa? Kalau kita menggunakan jari-jari bumi yang sebenarnya, mungkin permukaan kita itu lengkungannya kayak begini. Saya gambarkan ya, kayak begini. Yang merah. Jadi, saudara jangan melihat cara gambar saya yang tidak rapi karena memang sulit ya gambar di sini agak licin begitu. Lihat aja di sini bahwa kalau yang merah inilah merupakan jari-jari bumi yang sebenarnya ya di sini RO, maka apa namanya? Yang hijau itu jari-jari bumi efektif. Nah, sekarang tergantung K-nya. Kalau K-nya lebih besar daripada 1, maka jari-jari bumi efektif kita lebih besar daripada RO-nya kan? Kalau K-nya lebih besar daripada 1. Kalau K-nya sama dengan 1, berarti jari-jari efektifnya sama dengan jari-jari bumi yang sebenarnya. R efektif sama dengan RO. Kalau K-nya adalah lebih kecil daripada 1, maka jari-jari efektif kita lebih kecil daripada jari-jari bumi.
Nah, ini ya, mekanisme mekanisme ini adalah dipengaruhi sekali sama namanya faktor K tadi, yang efeknya adalah terhadap lengkungan bumi kita akan menjadi melengkung, yang merah, atau menjadi agak datar atau bahkan datar. Jadi kalau R-nya, K-nya besar, besar sekali, maka jari-jari apertur akan lebih lebih besar daripada jari-jari bumi yang sebelumnya, atau mungkin jauh lebih besar. Menyebabkan apa kan? Menyebabkan permukaan bumi kita akan seolah seperti lebih datar dibandingkan bila mana kita menggunakan faktor K yang lebih kecil daripada yang tadi. Ya. Itu yang maksudnya. Nah, dengan adanya apa perhitungan ini, karena perhitungan ya, di mana kita menggunakan dalam perhitungan atau dalam penggambaran lebih tepat, dalam penggambaran profil kalau kita ini yang dari solusi ini, itu adalah dengan cara kita menganggap dari jari bumi kita adalah jari bumi yang efektif, ya, bukan jari-jari bumi yang sebenarnya. Ini hanya gambaran secara teoritis saja. Kenyataannya kan nggak mungkin kita bisa merubah jari-jari bumi ya, yang berapa? Yang 6.371 saya ubah, saya naikin begitu, atau saya kurangi menjadi 5.000. Bisa nggak? Itu kan sesuatu yang sudah terjadi. Allah atau Tuhan yang sudah menciptakan ini nggak bisa kita ubah-ubah lagi. Ya, hanya secara ilustrasinya atau secara gambarannya dapat kita buatkan begini. Yang tujuannya adalah untuk bisa memahami ya, bagaimana propagasi lintasan atau berkas gelombang radioaktif. Nah, kalau kita sudah anggap dia sebagai lurus begini kan jadi kita mudah. Kalau umpamanya, ya umpamanya nih, ada kebetulan ada gunung, ya di sini ada gunung begitu, ya. Oh, berarti kan ini kan udah terhalang, tahu kan? Kalau terhalang itu di berapa? Ya itu yang pertama ya, terhalang. Meskipun ini tidak terhalang sama sekali, misalkan ada suatu daerah, ya, di mana di sana ada suatu gedung misalkan. Gedungnya di sini sebetulnya ya, di sini gedungnya nih. Ini misalkan ada gedung kayak begini. Maaf kalau gambarnya kurang bagus ya. Ini sebetulnya kan nggak terhalang. Si berkas gelombang kita yang lurus ini kan nggak terhalang sama gedung. Kan kita tahu bahwa sepanjang ini ada satu daerah namanya daerah apa? Daerah Fresnel. Bisa jadi ya, ini akan menghalangi daerah Fresnel tersebut. Jadi begini nih. Ini daerah Fresnel kita. Atau saya gambarkan besarkan begini ya. Kita lihat sekarang. Daerah Fresnel kita itu terhalang oleh gedung ini. Gitu, ngerti nggak maksudnya? Nah, kalau situasinya kayak begini, maka berkas komando kita yang dipancarkan dari pemancar penerima, itu dapat menyebabkan pantulan di sini. Pantulan, pantulan, gitu kan. Nah, kalau pantulan-pantulan yang terjadi, atau kalau ada suatu hal angka begini yang disebabkan oleh fisik kayak begini, sebetulnya bukan pantulan ya, lebih tepatnya namanya difraksi. Jadi kalau kebetulan ya, kebetulan ada suatu objek seperti ini ya, yang menghalanginya, asal kita tahu berapa ketinggian yang menghalanginya tuh, maka kita dapat menghitung berapa loss yang disebabkan oleh halangan ini, atau berapa rugi-rugi daya yang disebabkan oleh halangan ini yang kita sebut terusnya sebagai diffraction loss. Diffraction loss ya, gitu. Tapi kalau umpamanya ya, terjadi halangan ini ya, yang disebabkan oleh faktor K, yaitu perubahan daripada atmosfer ya, maka ketika atmosfer berubah, berarti K-nya berubah kan. Nah, perubahan itu bisa jadi K-nya itu besar atau kecil atau normal ya. Nah, menyebabkan jari-jari bumi kita itu akan berubah. Kalau jari-jari bumi kita berubah semakin kecil daripada R0, maka dia akan lebih melengkung dari yang sebelumnya. Keadaan jari bumi yang normal. Sebaliknya, kalau ya, K-nya itu besar, K besar itu lebih daripada normal, maka jari-jari yang efektif tersebut
Kan rumusnya kan jajah bumi efektif sama dengan kalikan dengan jajah bumi yang sebenarnya kan. Jadi kalau K-nya tuh besar, maka RF-nya akan semakin besar, jajah buminya akan semakin besar, lebih besar daripada jari bumi yang sebenarnya. Akibatnya apa? Akibatnya seolah permukaan bumi kita tuh akan lebih datar dibandingkan dengan yang sebelumnya banyak kecil, gitu kan. Nah, perubahan ini kan terjadi terus berlangsung nih sepanjang waktu. Sebagaimana atmosfer kan selalu nggak normal, dari waktu-waktu berubah-ubah terus kan. Nah, sehingga apa? Ada skalanya ketika ya, ketika K itu kurang atau K itu minimum, berarti kan kalau K itu minimum, katakanlah misalnya kurang dari 1 K-nya. Berarti kan jari-jari bumi kita kan lebih kecil dibandingkan dengan jari-jari bumi yang sebenarnya. Akibatnya apa? Akibatnya permukaan bumi akan melengkung, lebih melengkung dibandingkan dengan ketika jari buminya adalah normal. Nah, ketika itu terjadi, bisa jadi yang tadinya adalah free of obstruction, daerah vesselnya bisa jadi akan kemudian terhalang. Nah, halangan ini disebabkan oleh namanya refraksi. Refraksi. Refraksi adalah bahasa Indonesia pembengkokan, di mana dua makhluk kita dibengkokkan. Ya. Nah, kalau dari refraksi yang disebabkan oleh adanya apa rintangan This meeting is daripada being perubahan recorded. daripada K tadi, ya, maka akan terjadi apa yang disebut sebagai multipad fading. Jadi fading itu ada dua. Ada multipad fading, ada fading yang disebabkan oleh difraksi, ya. Ini lebih pada fading yang bersifat flat, ya, gitu. Oke. Ini akan lebih lebih mudah mengatasinya kalau halangan itu disebabkan oleh objek yang menghalanginya memang ya kita tinggikan aja menaranya. Jadi bebas kan. Yang tadinya terhalang sekitar 10 meter, ya kita naikkan aja lagi. Menaranya 10 meter lebih daripada itu, maka akan lolos, gitu kan. Tapi kalau halangan tersebut disebabkan oleh perubahan daripada atmosfer, atau kali berubah-ubah, ya, maka akan terjadi namanya multipad. Multipad. Jadi akan terjadi lintasan ganda yang disebabkan oleh gangguan faktor K tadi. Lalu K itu apa? Saya sudah jelaskan tadi bahwa K itu adalah namanya indeks gradien. K itu adalah indeks gradien atau gradien indeks ya. Gradien indeks atau bahasa umumnya adalah indeks bias begitu ya. Jadi atmosfer punya namanya indeks bias atau gradien indeks. Nah, berapa nilainya? Mungkin sudah saya terangkan sebelumnya bahwa gradient index itu kurvanya adalah seperti ini, ya. Mungkin saya lihat di sini aja. Kalau ini adalah susah menggambarkannya di ini sebenarnya ya. Jadi bisa gunakan ini aja. Ya stop dulu ya. Lalu saya akan share dari teorinya, akan menunjukkan kurvanya saja, ya, menunjukkan kurvanya saja. Nah ini, ya. Nah ini kurva gradient index atmosfer, ya, yang dapat menyebabkan menyebabkan perubahan daripada lintasan radio, ya. Nah di sini ditunjukkan oleh indeks gradient tersebut tunjukkan oleh notasi G. Jadi G adalah radio refractivity index gradient, ya. Nah di mana indeks gradient ini atau gradient index ini atau indeks bias, ya, itu dapat menyebabkan kalau kita mengalami refraksi atau pembengkokan, ya. Di mana dari kurva ini kita bisa melihat, ya, kalau yang ke atas adalah G yang positif dari 0, ya, sedangkan yang ke bawah adalah gradien yang negatif. Lalu kurvanya dapat diartikan bahwa ketika ya, atmosfer itu normal, itu ketika gradien indeks kita itu berharga bukan 0, tetapi minus 39. Jadi minus 39 itu sudah merupakan gradient index
dengan asumsi kondisi atmosfer normal. Kalau normal kita lihat ke kurvanya dia akan lurus, relatif lurus. Artinya apa? Artinya tidak terjadi namanya refraksi. Ya. Tapi ketika terjadi perubahan daripada indeks bias, kalau semakin negatif indeks biasnya, negatif lebih daripada minus 39, lebih sampai minus 100, minus 200, minus 300, maka kalau kita kaitkan dengan faktor K, ya, ketika G itu adalah berharga normal, yaitu ketika G adalah minus 39, itu asumsi kondisi atmosfer normal ya. Sekali lagi, kondisi atmosfer normal itu apa namanya, digambarkan atau indikasinya adalah indeks biasanya sama dengan minus 39. Kita lihat di tabel di atasnya ya. Kalau yang sebelah kiri, kita lihat lagi, ketika G sama dengan minus 39, itu sama dengan faktor K sama dengan 4/3. Ya, jadi kesimpulannya bahwa faktor K 4/3 kita gunakan ketika kita mengasumsikan kondisi atmosfer normal. Kenapa demikian? Karena kita butuh ketika kita melakukan desain, ya, untuk dapat menggambarkan profil lukisan kita itu kan harus dalam kondisi atmosfer normal. Kalau nggak normal berubah gimana gambarannya? Karena maka kan berubah-ubah terus gambarnya. Lintasannya akan berubah-ubah terus. Ini yang merupakan asumsi saja. Ya, asumsi saja. Jadi asumsinya bahwa ketika kondisi normal atmosfernya, maka kita gunakan K sama dengan 4/3. Karena ketika itu faktor indeks biasanya adalah sama dengan G sama dengan minus 339. Nah, kalau terjadi perubahan daripada atmosfer atau indeks bias atmosfer berubah-ubah, kalau dia semakin negatif, ya dari minus 39 ke minus 100, 200 dan seterusnya, maka ini dikatakan efek, ya, efek refraksinya semakin kuat, ya. Sedangkan kalau indeks biasnya berharga positif, ya dari 0 ke 100, 200 positif, juga akan terjadi namanya pembengkokan daripada perkas lubang radio, tapi ini bersifat lebih difraksi yang saya jelaskan sebelumnya, ya. Itu untuk faktor K berapa, ketika kita gunakan faktor K positif, yaitu lebih lebih apa, lebih, K-nya dan lebih besar daripada 4/3, lebih besar daripada 1. Jadi kalau K-nya sama dengan 1, B-nya kan 0, ya. Tapi kalau bisa daripada 1 lagi, dia akan bersifat difraktif atau akan terjadi difraksi. Sebaliknya, kalau G-nya bersifat negatif, lebih negatif, akan lebih bersifat refraktif dan ini merupakan fenomena yang paling sering terjadi, ya, di mana indeks bias atmosfer akan lebih sering terjadi negatif, ya, yang menyebabkan apa? K-nya akan lebih kecil daripada K normal 4/3. Ini yang disebut sebagai K minimum, ya. Semakin minimum K-nya, maka pembengkokannya akan semakin kuat, ya. Jadi kalau K-nya lebih kecil daripada 1, misalkan 0,5, 0,3 dan selanjutnya, maka bentuk dari permukaan bumi kita akan lebih lebih melengkung, ya kan? Lebih melengkung karena jari-jari bumi efektif itu sama dengan K kalikan dengan jari-jari bumi yang sebenarnya kan. Jadi K-nya lebih kecil daripada 1, maka jadi efektifnya akan lebih kecil daripada RRO. Artinya apa? Artinya bumi semakin melengkung, ya. Nah, ini akan menyebabkan multipan. Jadi yang sebelah kanan, ya, belakang itu maksudnya bila mana G-nya bagian negatif atau faktor K yang lebih kecil daripada 4/3, lebih kecil daripada normal, bahkan lebih kecil daripada 1, akan cenderung terjadi namanya multipad fading, ya. Tapi kalau G-nya dia berharga positif atau K-nya dia lebih besar daripada 4/3 atau lebih besar daripada 1, ya, atau bahkan 1 lebih besar daripada itu, misalkan, 2, 3 dan selanjutnya, ya, maka ini akan bersifat difraksi, begitu, ya. Tapi sekali lagi bahwa kejadian yang paling, dominan adalah kejadian refraksi. Karena apa? Karena pengaruh atmosfer. Sedangkan difraksi lebih pada fisik, gangguan fisik daripada permukaan bumi kita. Misalkan adanya bangunan, ya. Jadi kalau kita tahu, ya,
ketika kita bangun link radio microwave, kalau di depannya ada bangunan, hotel lah katakan demikian, ya. Lalu lintasan dari kita itu persis, ya, persis melintas pada titik di mana ada bangunan tersebut. Kita tahu kan, karena terhalang, kita tahu berapa ketinggiannya halangan tersebut. Nah, kita dapat menghitung berapa loss yang disebabkan oleh kejadian difraksi ini, ya. Jadi bisa simpulkan sendiri ya, ini kejadian difraksi namanya. Yang lebih mudah untuk kita dapat menghitungnya, berapa loss dan disebabkannya. Tapi kalau kejadiannya lebih bersifat refraktif, yang disebabkan oleh perubahan daripada atmosfer, ini agak lebih sulit sih, ya. Itu sebabnya, ya, kita harus tahu, ya, syarat daripada daerah horizontal betul-betul free of obstruction atau enggak, itu harus kita ketahui. Nah, bagaimana caranya, kita kembali lagi ke ini, apa namanya, ke yang tadi, ya. Oh, maaf, ini belum ditutup nih. Ini belum saya tutup, ya. Masih kelihatan itunya, apa namanya, slide-nya? Halo? Masih kelihatan nggak? Tidak, Pak. Anda masih dengarkan saya nggak ya? Masih Saya tidak ada, ya, Pak. kelihatan nggak? Presentasinya kelihatan nggak? Tidak, Pak. Udah di-stop Tidak. ya? Ya, ada. Jadi saya takutnya masih jalan. Nah, sekarang saya share ini ya, lagi yang tadi. Oke, cuman ini saya apa namanya? Saya hapus ya. Saya ganti dengan yang baru. Jadi saya akan khusus sekarang menjelaskan tentang Fresnel ya. Jadi kalau kita punya kita akan bangunlah katakan sebuah radio link microwave ya. Kita udah tahu lokasinya. Nanti penjelasan tentang bagaimana prosesnya ada pembahasan khusus ya. Sekarang baru kita anggap bahwa kita sudah tahu di mana kita akan bangun radio tersebut. Artinya kita sudah melakukan namanya survei dan sebagainya. Artinya kok nggak berubah-ubah. Ya, oke. Ini adalah stasiun kita ya. Stasiun kita. Ini stasiun lawan kita ya. Ini A, ini B. Lalu ini adalah jarak lintasan kita yang kita tulis sebagai D ya. Kemudian ini adalah permukaan bumi kita. Seperti ini ya. Di mana jari-jari bumi kita yang kita gunakan adalah jari bumi efektif ya. Di mana ini adalah merupakan jari-jari yang ditarikan dengan faktor K dari jari-jari bumi yang sebenarnya. Ya, di mana K-nya adalah berapa? Di mana K-nya adalah 4/3. Ya, jadi K4/3 itu kita gunakan dengan asumsi bahwa kondisi atmosfer normal. Ini kita gunakan untuk kondisi atmosfer normal. Ya. Normal itu artinya standar. Kondisi atmosfer standar. Jelas ya? Nah, kenapa demikian? Karena sudah saya jelaskan tadi bahwa untuk dapat kita menggambarkan bagaimana profil lintasan radio kita, apakah betul-betul bebas hambatan, bebas hambatan atau enggak, itu dengan asumsi bahwa kondisi atmosfer itu harus normal dulu. Ya. Kalau perkara nggak normal, berarti K-nya berubah, ya dapat kita gambarkan lagi. Meskipun agak sulit ya, secara manual itu sulit. Nah, sekarang ini sudah ada namanya software simulasi yang dapat mensimulasikan untuk kondisi K yang berbeda-beda ya. Jadi ketika kita mendesain, mensimulasi dengan kondisi K atmosfer normal, 4/3, K-nya kita masukin 4/3 pada aplikasi software tersebut, kita udah tahu, oh ini udah normal nih, artinya sudah oke ya.
Jadi berkas lintasan utama sudah betul-betul memenuhi syarat line of sight. Kalau udah vesselnya, yang saya gambarkan kayak begini, ya, ini kan lintasan utamanya ya, yang juga harus betul-betul memenuhi syarat line of sight tadi, ya. Aja nih. Sorry ya, ini kadang-kadang suka putus konektornya. Oke, lalu apa ya? Lalu permukaan bumi kita ini kebetulan kayak begini bentuknya, misalkan ya. Misalkan kayak begini. Ini misalkan aja ya, kayak begini. Oke. Nah, di mana ini kan nggak smooth ya, tapi ada beberapa ketinggian nih. Misalkan ada juga ketinggian ini kurang apa namanya? Saya gambar lagi ya. Jadi misalkan yang ini aja yang kita pakai ya. Misalkan ini ya supaya lebih ekstrim begitulah ya. Kayak beginilah bentuknya. Ini bentuk permukaan kita adalah seperti ini. Bisa jadi ada suatu daerah yang berupa hutan misalkan di sini ya. Di sini hutan-hutan, tapi sepanjang ini ada suatu tempat yang tinggi yang mana? Ini kan. Jadi pertama kali kita harus tahu terrain kita. Terrain itu adalah medan kita nih, ya. Medan permukaan bumi kita mau kita bangun di atasnya sebuah link radio. Dan bagaimana kita dapat gambaran kayak begini? Ini kita peroleh dari eh, kegiatan survei yang pertama kali. Jadi survei itu adalah pertama kali itu menentukan lokasi di mana. Di A kita tahu koordinatnya berapa lintang derajat berapa busur timur, berapa derajat lintang selatan kita tahu ya dengan cara kita ukur tentunya ya. Jadi kita cari lokasi. Kalau kita sudah ditentukan lokasinya oleh yang punyanya, misalkan kamu harus bangun di sini dan di sini, ya kita ukur juga berapa koordinatnya, ya kita ukur koordinatnya, oke? Jadi lokasi kalau itu merupakan lokasi yang baru, ya, yang betul-betul kita disuruh mencarinya, ya kita cari sendiri, ya, di mana tempat yang paling ideal untuk kita bangun menempatkan stasiun radio kita, ya, untuk bangun link radio kita. Tapi kalau tempat tersebut sudah ditentukan sama yang punyanya bahwa kamu harus di sini di A dan di B karena itu adalah posisi tempat kantor misalkan untuk apa di situ atau suatu apa pemukiman ya, ya harus kita ikuti. Yang penting adalah juga harus kita ukur. Apa yang kita ukur koordinatnya, koordinat di A maupun di B. Berapa derajat tujuh timur, berapa derajat lintang selatan. Kemudian kita gunakan peta namanya peta topografi. Peta topografi. Ini adalah cara-cara uh, lama ya. Cara lama itu menggunakan peta topografi. Di mana peta tersebut ini adalah suatu peta ya. Itu kita tentukan lokasinya misalkan di sini, yang A dan B tadi, A dan B. Kemudian pada peta itu ada namanya kontur ya. Ada namanya kontur. Kontur itu adalah seperti begini, ya kan? Saudara pernah lihat peta topografi nggak? Kayak begini, ya. Nah, kalau misalkan setelah kita tempatkan lokasi kita, posisinya, kita lihat petanya, bila mana posisi kita itu melintasi terkena oleh ini, yang merah ini. Ini menunjukkan ketinggian, menunjukkan altitude atau ketinggian. Di mana di peta tersebut sudah dituliskan berapa ketinggiannya. Jadi ketinggian yang paling tinggi misalkan di sini, ya, ternyata ada sebuah gunung, ketinggiannya misalkan
berapa? 2.500 meter lah. Oh, dipastikan itu sebuah gunung kan. Ke bawahnya ini daratan rendah. Nah, penunjukan daripada ketinggiannya itu namanya interval. Jadi kalau intervalnya tentukan 25 meter, kita mulai dengan ketinggian yang paling tinggi adalah 2.500 meter tadi, ya. Semakin rendah ketinggiannya berarti kan minus 25, minus 25 terus sampai yang paling bawah. Nah, dari data ini kemudian kita buat dalam bentuk tabel sebagai fungsi pada jarak, ya. Sebagai fungsi pada jarak. Misalkan sepanjang lintasan A ke B itu ada suatu lokasi atau tempat yang paling tinggi adalah ini, ya kan? Ini. Ini pada jarak berapa ya? Dari A. Berarti di sini kan? Oke. Nah, lalu di sini apa namanya? Di peta kita tarik garis lurus, ya. Ini sebetulnya ada pembahasannya nanti, namun nggak apa-apa di sini. Secara kasar aja dulu, ya. Lalu kita tentukan atau kita baca berapa ketinggian, oke? Nah, garis yang menentukan menghubungkan A ke B kan merupakan jarak lintasan kan, seperti yang saya gambarkan di sini kan. Jarak lintasan dari A ke B, yaitu namanya jarak D dalam kilometer. Nah, baru kita tahu, oh itu adalah di sini, ya. Jaraknya dari A itu adalah apa? Dari A ini dari A ke sini, ya. Itu yang kita sebut sebagai X. Katakanlah jaraknya adalah X. X, ya. Berarti sisanya adalah D minus X, ya kan? Jadi kalau jarak keseluruhan adalah D, lalu ada jarak dari A ke D, ya, dari titik A ke D, yang jaraknya adalah X, merupakan titik di mana kita akan menentukan berapa jari-jari Fresnelnya. Jadi sepanjang ini kita identifikasi dulu tempat-tempat yang tinggi. Yang paling tinggi dulu lah ini. Ini paling tinggi. Kedua yang tertinggi adalah ini. Mungkin ada lagi tempat yang lain. Harus kita identifikasi. Oke? Baru setelah itu kita akan menghitung berapa jari-jarinya. Yaitu ketika kita akan membuat Fresnelnya. Jadi Fresnelnya adalah ini. Ini Fresnelnya, ya. Ya pokoknya saya gambarkan begitu. Namun sebelumnya saya hitung aja dulu. Di mana jari-jari bumi, jari-jari Fresnel yang kita tulis sebagai R itu F ya, supaya nggak bingung dengan RF aja lah, jari-jari Fresnel ya. Itu rumusnya apa? Jari-jari Fresnel rumusnya adalah 17, 17,32 ya. 17,32 kalikan dengan akar X ya, kalikan dengan D minus X dibagi dengan F kalikan dengan D ya. Oke. Yang penting adalah satuannya. Jadi hasilnya jari-jari Fresnel di titik di mana kita tinjau adalah ini. Ini jari-jarinya kan ya yang kita tinjau F itu satuannya adalah meter. Satuannya adalah meter. Sedangkan F-nya itu harus dalam gigahertz. Ya. D harus dalam kilometer. Jadi jangan saudara gunakan cara sendiri ya. Jadi F-nya adalah dalam mega, misal boleh kalau kamu punya frekuensinya terjadi 3.000 mega misalkan, ya ubah dulu ke dalam bentuk giga, ya. Ubah dulu dalam bentuk giga. Lalu jaraknya harus dalam kilometer, oke? Dan hasilnya dalam meter. Udah kita masukin, kita hitung. Oke, jadi kita akan menghitung sekarang jari-jari Fresnel di titik ini, ya titik di mana jarak dari A ke D-nya adalah X. Masukkan X-nya di situ. X, ya. Masukkan X-nya. Di sini kita masukkan X-nya. Lalu dari
dari titik D ke B itu adalah apa? D minus X. Jadi dari titik sisanya ini, sisa setelah dikurangi dengan X, ya itu namanya jarak dari sini ke sini, ya. D minus X. Masukkan ke situ. Lalu F gunakan satuan giga, D satuan kilometer. Hasilnya adalah meter. Ya, oke. Nah, baiklah. Misalkan kita udah tahu RF-nya adalah misalkan kita tahu RF-nya adalah 20 meter misalkan ya, 20 meter. Baru kita gambarkan pasal kita dengan jari-jari 20 meter. Ya gini aja lah ya. Nah, kita lihat apakah daerah pasal itu betul-betul terbebas dari gangguan ketinggian ini atau enggak. Kalau misalkan ini berada di dalamnya, misalkan di sinilah katakanlah begitu ya. Misalkan ketinggian ini tuh adanya tuh di sini. Ngerti enggak? Berarti kan terhalang di sini. Ya. Nah, ini akan menyebabkan namanya difraksi. Yang disebabkan oleh eh, apa? Oleh permukaan bumi kita ini. Ya. Nah, caranya bagaimana? Ya, caranya kita ketinggian aja. Ketinggian antenanya kita tinggikan ininya. Ya, menaranya kita tinggikan sampai lolos, gitu kan. Jelas ya. Nah, ini kan dalam kondisi atmosfer normal. Dapat kita lakukan begini. Nah, setelah kita naikkan ketinggian menaranya, kalau betul-betul ini adalah bebas dari rintangan, artinya memenuhi syarat free of obstruction, itu dalam kondisi normal dengan menggunakan faktor K sama dengan 4/3. Lalu sekarang bagaimana? Ya, ini kan kondisi fisik yang sebenarnya ya, kondisi fisik yang sebenarnya. Dari data terrain yang kita peroleh dari pembacaan pada topografi. Ya. Tapi bagaimana kalau umpamanya terjadi perubahan atmosfer? Indeks bias atmosfer berubah-ubah. Artinya K ini berubah-ubah kan? Nah, kalau K-nya semakin kecil, lebih kecil daripada 1 atau lebih kecil daripada 4/3, saya ambil angka ringan aja ya. K-nya adalah lebih kecil daripada 1. Nah, kalau ini terjadi, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah permukaan bumi kita tuh semakin lengkung, ya kan? Kalau K-nya kurang daripada 1, berarti semakin semakin melengkung begini. Semakin melengkung. Kalau permukaan bumi semakin melengkung, ini pun kan ikut ikutan melengkung kan? Artinya ikut ikutan naik, ya. Ikutan naik. Nah, ketika permukaan bumi kita melengkung yang disebabkan oleh indeks bias atmosfer kurang daripada 1, maka permukaan bumi kita akan semakin melengkung. Ini dapat digambarkan permukaan bumi kita akan semakin naik kan. Yang tadinya nih bebas apa? Bebas obstruksi daerah frontalnya ketika berubah atmosfer akan terhalang sekarang. Nah, ketika itu akan terjadi namanya multipath. Jadi meskipun kita naikkan ya, tapi kita nggak ada satu jaminan ya bahwa ketika atmosfer berubah, faktor K-nya berubah, khususnya ketika faktor K-nya sangat minim, lebih kecil daripada 1, misalnya 0,5, 0,3, bahkan sampai 0,1, itu akan menyebabkan jadi efektif bumi semakin lebih kecil daripada R0, akan semakin lebih kecil daripada jari-jari bumi yang sebenarnya. Itu dapat digambarkan sebagai permukaan bumi kita semakin melengkung. Kalau semakin melengkung, berarti kan semuanya akan ikutan naik kan? Naik. Jadi permukaan bumi kita akan seolah-olah naik. Nah, ketika itu terjadi, bisa jadi terjadi namanya daerah frontal kita udah nggak lagi free of obstruction. Ketika itu terjadi namanya obstruksi. Nah, ketika itu terjadi, maka akan terjadi namanya refraksi. Nah, apa hasilnya? Hasilnya adalah multipath fading, ya. Artinya terjadi multipath fading, ya. Nah, kalau fading-nya terlalu kuat dan ini bersifat selektif, jadi kalau
gangguan disebabkan oleh refraksi ini lebih bersifat selective karena berubah-ubah terus, ya. Tapi kalau disebabkan oleh gangguan sifatnya adalah, permanen kata demikian, ini adalah namanya difraksi. Dua-duanya sama menyebabkan loss. Loss difraksi juga multipath juga menyebabkan loss yang artinya apa? Artinya sinyal kita terima di ujung penerima kita mengalami fluktuasi yang disebabkan oleh adanya refraksi ini. Yang menyebabkan terjadinya namanya multipath tadi ya. Oke. Nah, lalu gimana ngatasinya? Nah, ngatasinya kalau secara manual memang sulit karena sebabnya kita harus selalu hitung untuk berbagai faktor K ini. Ya, ini kan normal nih, kan nggak selalu normal kalau misalnya kita. Coba kita gunakan K1 bagaimana, kalau lebih kurang daripada 1 bagaimana. Ada perhitungannya, rumusnya pun tadi ada, tapi yang penting kita dapat menggambarkan kelangsungan ini. Itu kan yang sulit, ya. Yang sulit kan kita harus menggambarkan hasil daripada perhitungan, K ini, bukan K, tapi jari-jari bumi efektif ini dengan berbagai macam K ini, artinya kita mengubah bentuk terrain kita kan ya, itu yang sulitnya. Kalau dulu, waktu kita masih melakukan secara manual, ya, ini akan sulit kita gambarkan. Bahkan nyaris nggak bisa kita gambarkan. Lalu nggak bisa kita gambarkan gimana? Ya, kita lihat aja ya. Kalau umpamanya asumsi kaki kita masukkan itu ternyata nggak baik, ternyata terjadi multipath, ya kalau kita masih pengen di situ, ya kita naikkan aja ketinggian antenanya. Ya, sampai betul-betul alatnya betul-betul bebas dari kemungkinan terjadinya refraksi. Oke. Namun sekarang ini sudah ada caranya secara otomatis dan menggunakan aplikasi software. Jadi ada softwarenya kalau yang kita pakai adalah radio mobile ya. Namun itu pun software yang kita pakai radio mobile namanya, itu hanya berlaku untuk kondisi akuifaksi normal saja. Artinya hanya dengan menggunakan K sama dengan 4/3. Untuk dapat mensimulasikan untuk berbagai K, misalkan tadi kurang daripada 1, lebih daripada normal, jadi 4/3, 2, dan sebagainya, itu nggak bisa software itu. Ya, kembali lagi, ya kita hanya bisa mensimulasikan untuk faktor K normal saja. Artinya untuk kondisi proporsional normal. Ketika terjadi kondisi proporsional normal, ya, dan normalnya sangat ekstrim sekali, itu ketika K-nya sangat minim sekali, maka kemungkinan terjadi yang pasti akan terjadi namanya multipath. Kemungkinan juga itu kalau memang objek kita itu betul-betul terhalang. Multipath ini kalau terlalu kuat, ya, yang disebut sama si bahan itu adalah yang terburuk, bisa menyebabkan link pada komunikasi melalui namanya outage. Nah, ini kan sebetulnya yang kita hindari terjadi, ya, outage. Tapi kalau kita menggunakan software yang lain, selain daripada radio mobile yang kita punya, itu namanya WinPro. Ini saya pernah pakai dulu ya. Jadi WinPro adalah merupakan software ya yang pertama kita gunakan. Ini software tuh memang tidak menggunakan peta digital atau digital terrain model, nggak menggunakan DTM. DTM itu adalah digital terrain model. Ini yaitu adalah model terrain bumi yang dihasilkan dari hasil pemotretan udara. Jadi kita punya data-datanya, peta-peta digitalnya, hasil pemotretan dari udara ya, yang digunakan untuk simulasi. Nah, untuk simulasi ini menggunakan simulasi namanya radio mobile. Ini yang kita punya soalnya ya. Radio mobile ini sudah menggunakan peta digital. Namun kelemahannya adalah apa? Kelemahannya hanya untuk kondisi atmosfer normal saja. Kita nggak bisa mensimulasi ketika kondisi atmosfer nggak normal, di mana K-nya bukan 4/3 tapi bisa lebih kecil atau lebih besar. Bagaimana hasilnya? Ya, apakah masih free of obstruction atau enggak? Sulit untuk kita
gambarkan kalau kita lakukan secara manual. Nah, kalau kita menggunakan software WinPro, ya, persoalannya ini belum menggunakan peta digital, masih menggunakan peta topografi manual kayak begini. Jadi data ketinggiannya harus kita peroleh dulu, kita baca dulu, lalu kita masukkan datanya satu persatu dalam software tersebut, baru dia akan mensimulasi. Nah, di sini kita bisa mengubah-ubah nilai pada K-nya. Ya, untuk K normal, K nggak normal gimana, hasilnya bisa kita lihat, jelas kita sekali. Ketika terjadi multi-path padding menyebabkan loss di sana, kita bisa tahu, oh sekian dB loss-nya. Ini akan kita masukkan dalam perhitungan link budgetnya yang kita bahas lain. Ya. Nah, sampai di sini dulu bagaimana? Ada bisa menangkap idenya atau enggak? Yang penting idenya dulu. Bisa menangkap? Ya, kalau dulu ya, ketika radio kita masih baik, itu masih sesuatu khususnya angkatan yang dulu ya. Di di bawah tahun 2000 ya. Itu mereka masih lakukan secara manual. Artinya sebagai tugas misalkan ya yang dilaksanakan oleh grup itu mereka tuh ke lapangan survei mencari lokasi. Ya, dari lokasi yang dia peroleh lalu dia baca pada peta topografi. Untuk apa? Untuk memperoleh ketinggian daripada bumi kita sepanjang lintasan rel yang kita bangun, gitu kan. Kita baca dari peta, kemudian kita masukkan data-data ketinggian tersebut pada si software WinPro tersebut, ya. Lalu WinPro dia akan mensimulasikan dengan K yang sudah kita tentukan sebelumnya, misalkan untuk normal gimana sih? Oh, kalau kondisi normal tuh everything is fine misalkan. Semuanya memenuhi syarat loss dan free of obstruction. Kelihatan bentuk daripada obstruction-nya. Itu normal. Kalau nggak normal gimana? Nah, kita masukkan K yang berbeda-beda. Misalkan yang ekstrim aja lah, hanya sangat minimum, misalkan 0,1 misalkan gimana. Oh, terhalang. Nah, ini hati-hati ya. Kalau kemudian betul-betul terjadi suatu saat kondisi kayak begitu, di mana kondisinya adalah hanya minimum sekali karena kondisi refraksi yang sangat kuat ya. Ini dapat menyebabkan namanya outage karena apa? Karena link kita sekarang terhalang. Bahkan bisa jadi yang utamanya, berkas utamanya, ya, atau bearingnya, misalnya bearing itu adalah sumbunya, itu terhalang akibat bumi yang semakin melengkung. Sudah dipastikan di situ akan terjadi namanya blok, ya. Artinya berkas utama lintasan rel kita itu mengalami blok yang disebabkan oleh kejadian di mana terjadi absorpsi yang ekstrim tidak normal, hanya sangat minimum yang dapat menyebabkan namanya multi-path atau disebut sebagai multi-path padding. Nah, buruk-buruknya sebagaimana si Bandar katakan, kalau lebih dari 40 dB, maka ini merupakan padding terburuk yang dapat menyebabkan perolehan kita itu mengalami outage. Ya. Nah, sekarang kita menggunakan software yang mana? Kan begitu pertanyaannya. Nah, kebetulan yang WinPro ini adalah software lama yang saya peroleh dari mahasiswa juga. Ketika dia bekerja di Alcatel, ketika itu ada proyek membangun jaringan radiomakrif terestrial backbone di Sumatera Utara, dan dia terlibat di sana, ya setelah lulus dari Polban, dia udah mengerti ini karena saya berikan tugasnya, lalu dia kebetulan terjadi proyek tersebut, ya, dan ketika itu menurut cerita dia ya, yang mengerjakannya adalah orang dari Trisakti, sama-sama engineer juga, tapi nggak jadi-jadi, ya. Nah, si orang baratnya, si orang Prancisnya, kebetulan kan dengan Kanada atau Prancis saya lupa ya. Ya ceritalah pokoknya, karena nggak jadi-jadi pekerjaannya, tawarin sama si, saya lupa namanya si orang itu, mahasiswa tersebut ya. Ditanyakan, kamu bisa nggak mengerjakan ini? Oh, saya coba Pak, gitulah, mungkin begitu ya bahasanya. Dia coba, lokasinya ini. Ternyata bisa dengan menggunakan software tersebut. Ya kalau softwarenya kan gampang ini ya, tinggal masukkan data, on dah, beres gitu kan. Dan ternyata bisa dia. Dan kita tuh mengerti idenya itu ya seperti yang saya ajarkan ini. Ya. Nah karena itu bisa, membaca peta bisa, ya menentukan ketinggiannya bisa dan seterusnya, masukin datanya apalagi itu mudah.
mensimulasinya, apalagi diacak lagi begitu aja. Ya, lalu kesimpulannya pun dia menyimpulkan ternyata si engineer Trisakti tadi digantikan sama dia. Dan dia akhirnya mendapatkan tugas untuk melakukan atau menjalankan atau mengerjakan semua ya site-site yang ada di Sumatera tersebut. Dan saya punya datanya sebetulnya. Cuman sayangnya ya ini software, karena ini software itu adalah mungkin tahun 90-an mungkin dibuatnya ya. Ketika itu operating system komputer itu masih platformnya masih XP, ya kan mungkin tahu ya. Jadi XP merupakan platform software atau operating system yang umum digunakan untuk keperluan engineering. Nah, itu jalan. Tapi ketika Reno Mobil itu ada, ya, dan PC-PC sekarang tuh tidak lagi berbasis platform XP, tapi Windows, ya, Windows 8, bahkan sekarang Windows 10, Windows 11, dan macam-macam lah. Itu nggak akan jalan. Di Windows nggak jalan deh. Dia hanya jalan di platform XP, Windows XP. Sama-sama Windows sebetulnya, tapi Windows XP. Kalau Windows selain XP seperti Windows 10, Windows 11, itu akan run si program Windows tersebut. Nah, akhirnya kita beralih ke radio mobile. Ya, radio mobile memang tuh software yang dirancang untuk keperluan ini, tapi lebih dirancang untuk keperluan membangun sistem komunikasi broadcast ya, seperti stasiun televisi, stasiun radio, broadcast ya. Itu berbasis platform Windows biasa, yaitu Windows berapapun, Windows 10 ya masih bisa ya. Kalau Windows di atas itu belum tahu saya, karena PC saya masih menggunakan Windows, laptop saya menggunakan Windows 10. Oke. Nah, cuma kekurangannya kita nggak dapat mensimulasi untuk kondisi atmosfer yang berbeda-beda. Artinya K-nya nggak bisa kita ubah-ubah. Dia udah fix ditentukan pada kondisi K sama dengan 4/3, asumsi kondisi atmosfer normal. Begitu ya. Nah, baik. Ini sebelum saya sekarang udah pukul 5:34 ya. Udah lewat sebetulnya, tapi menjelang maghrib. Namun sebelum satu itu kasih waktu 5 menit untuk sesi bertanya. Silakan. Kalau yang bertanya, saya tunggu. Kalau udah nggak ada, saya tutup. Silakan kalau yang bertanya. Waktu ujian kamu harus bisa seperti apa yang saya terangkan ya soalnya. Ya. Jadi kalau saudara ngapalin, percuma, nggak usah ngapalin. Ya. Mengerti. Yang penting itu mengerti. Konsepnya kayak gimana, itunya gimana, ya. Jadi kalau dihafalin, gambar saya ini dihafalin, percuma nggak usah ngapalin. Nanti kamu semakin puyeng. Baik, ada pertanyaan nggak? Ini biasa kalau nggak bertanya itu diam semua. Ini semua kelas di Bantu kayak begitu ya. Hening semuanya. Tapi ketika ujian baru ketahuan. Ya, uangnya di situ. Oke. Saudara kalau nggak ngerti jangan tanya sama teman yang nggak ngerti. Malah tambah bingung. Tanya ke saya. Ya. Oke, saya kasih waktu. Jadi sekitar 3 menit lagi. Pekan depan kita akan membahas yang lain. Ini sudah dianggap sudah selesai. Ya. Baik, kalau nggak ada, saya kira kita akhiri sampai sekian saja. Ya, mohon maaf bila masih ada kekurangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. sama-sama.